Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Darwis, NPM saya 202102448. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi strategi bisnis perusahaan yang efektif. Yang pertama yaitu evaluasi strategi adalah yang dipilih harus melalui serangkaian proses analisis alternatif yang berbeda untuk dapat diimplementasikan dalam waktu tertentu. Salah satu strategi berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, pemilihan strategi biasanya didasarkan pada berbagai asumsi dasar, mengingat tidak semua kejadian dan faktor yang mempengaruhi implementasi strategi dapat diprediksi dan dihitung secara akurat. Berikut langkah-langkah untuk mengevaluasi strategi efektif yang dapat Anda gunakan, yaitu yang pertama, formulasi strategi. Proses perumusan membutuhkan informasi dan fakta tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup perusahaan dan perkembangan perusahaan. Dimulai dengan visi misi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta potensi ancaman terhadap internal dan eksternal terhadap perusahaan. Yang kemudian kedua, implementasi strategi. Pada fase ini perusahaan harus memiliki beberapa tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dimulai dengan pembuatan kebijakan perusahaan, menganggarkan biaya operasional, menyiapkan struktur organisasi yang tepat, mengalokasikan sumber daya yang baik, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan maksimal. Yang ketiga, evaluasi strategi. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang cukup menentukan keberhasilan strategi bisnis. Setidaknya ada beberapa unsur utama dalam evaluasi, yaitu memantau, mengukur, dan mengambil tindakan korektif. Evaluasi sangat perlu dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan menghindari kegagalan di masa depan. Hal-hal yang harus dievaluasi. Melakukan penilaian strategis yang efektif tentu membutuhkan kerjasama banyak pihak, dimulai dengan pemegang saham, dewan direksi, dan pejabat-pejabat yang memegang kunci perusahaan, termasuk kepala departemen perusahaan. Adapun hal-hal yang ingin dievaluasi antara lain pencapaian penjualan, yang kedua pangsa pasar, yang ketiga likuiditas perusahaan, yang keempat solvabilitas perusahaan. Mengapa perlu dilakukan evaluasi strategi? Karena evaluasi strategi penting untuk memastikan bahwa tujuan strategi yang ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi strategi adalah cara pemasar menilai posisi perusahaan untuk mencapai tujuan strategi. Alasan mengapa perusahaan perlu mengevaluasi strategi yaitu satu, kondisi pasar dan ekonomi berubah dan situasi di mana pasar tumbuh, teknologi berubah, dan pesaing baru muncul. Yang kedua, semakin rumit dan kompleks operasi perusahaan, semakin dibutuhkan pengendalian. Yang ketiga, semakin banyak kekuasaan dan wewenang yang terdesentralisasi, semakin banyak manajer membutuhkan alat untuk mengetahui kegiatan dan kinerja bawahnya. Manfaat yang diterima perusahaan ketika mengevaluasi strategi. Yang pertama, dapat mengetahui progres atau program proyek sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan pengguna sumber daya yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga, menilai sejauh mana program atau proyek telah atau sedang memberikan dampak yang diinginkan. Evaluasi strategi kerja harus melibatkan pemegang saham, dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan pemimpin perusahaan, serta tanggung jawab yang terkait dengan implementasi strategi perusahaan. Balance scorecard. Era informasi globalisasi telah membawa banyak perusahaan ke dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan kompetitif. Lingkungan bisnis yang dinamis membutuhkan ukuran kinerja direksi dan manajemen perusahaan yang dapat menentukan kesehatan dan status perusahaan, serta sistem yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil perusahaan dan strategi dan implementasi strategi perusahaan. Pendekatan balance scorecard digunakan sebagai alat untuk mengubah tujuan strategi organisasi menjadi sekumpulan aktivitas kerja yang saling berhubungan dan kasual yang dapat diukur dan dipantau untuk memastikan tercapainya tujuan strategi organisasi.
Yang kedua itu perspektif keuangan. Perspektif keuangan memberikan gambaran tentang apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi tujuan utama perusahaan. Untuk organisasi nirlaba, indikator yang digunakan dalam evaluasi perspektif keuangan meliputi keuntungan, pendapatan, biaya penggunaan aset, dan lain-lain. Perspektif pelanggan. Perspektif ini memberikan gambaran kepada perusahaan tentang pentingnya perspektif pelanggan sebagai pendorong kinerja keuangan perusahaan. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mencapai serangkaian proses atau aktivitas yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dari perspektif pelanggan dan dari perspektif keuangan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan oleh organisasi untuk menjalankan fungsi proses bisnis secara optimal. Dan langkah-langkah melakukan evaluasi strategi yaitu konsisten. Pada tahap awal Anda perlu menilai konsisten strategi. Harus dipastikan bahwa tidak ada konflik antara kebijakan dan tujuan dalam strategi yang diumumkan. Yang kedua, memperbaiki tolak ukur kinerja. Saat menetapkan tolak ukur, ahli strategi menghadapi pertanyaan seperti tolak ukur apa yang harus ditetapkan, bagaimana menetapkannya, dan bagaimana mengungkapkannya. Untuk menentukan respek konfigurasi penting untuk menemukan persyaratan konkret untuk melakukan tugas utama. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Kinerja normal adalah ukuran yang dibandingkan dengan kinerja aktual. Sistem pelaporan dan komunikasi membantu mengukur kinerja. Ketika sarana yang tepat untuk mengukur kinerja tersedia dan standar ditetapkan dengan benar, mengevaluasi strategi menjadi lebih mudah. Mengambil tindakan korektif. Ketika perbedaan kinerja diidentifikasi, penting untuk merencanakan tindakan korektif. Ketika kinerja secara konsisten lebih rendah dari kinerja yang diinginkan, ahli strategi harus melakukan analisis rinci terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Meninjau berdasarkan strategi. Tinjauan dasar pemikiran di balik strategi organisasi dapat dilakukan dengan meninjau matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IFE yang direvisi harus fokus pada perubahan yang terjadi dalam kekuatan dan kelemahan manajemen organisasi. Sedangkan matriks EFF yang diperbarui bertujuan untuk menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan merespon peluang dan risiko. Dan yang terakhir, kesesuaian. Penting untuk dipahami bahwa menyesuaikan strategi bisnis dengan lingkup pasar tidak boleh diremehkan karena hal ini mempengaruhi efektivitas strategi yang juga mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Itulah tadi penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.